Halo warga Nobar, sudah kasbon berapa kali kalian di warung acil minggu ini? Kayak apa kabarnya bebuhan Raja Solo, Raja Hutang? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang akan melanjutkan alur cerita dari film 2025 yang satu ini. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Malaya. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Harimau Merah Intrik Dalaman. Film dibuka dengan iring-iringan mobil sport yang memasuki pelataran gedung layaknya pawai. Ternyata di dalam gedung tersebut ayah sang ketua geng Harimau Merah di film sebelumnya sedang menyelenggarakan grand opening klub golf eksklusif yang konon katanya terinspirasi dari pejabat negara tetangga yang hobi main padel sampai bikin lapangan sendiri, tapi kalau mau main harus masuk partainya dulu. Saat ayah berada di depan gedung untuk menyambut tamu, seorang kai-kai yang merupakan teman ayah sekaligus mantan antek-antek almarhum Samidi di film pertama datang memberikan sebuah kado. Dengan seni menjilatnya yang mirip pro player, pria itu terus memuji kesuksesan temannya tersebut. Dah ada bisnes restoran, lepas tu ada hotel. Di saat pesta berlangsung, Paijo yang beberapa bulan lalu jadi saingan Hakin dalam memperebutkan posisi ketua geng Harimau Merah datang dengan gaya petantang petenteng. Tidak berubah sedikit pun, Paijo yang jelas statusnya adalah tamu malah memancing keributan hingga Hakin mengusirnya dari pesta. Melihat huru-hara yang terjadi, ayah menyuruh Hakin untuk berhenti ngajak gelut Paijo. Namun bukannya sadar diri, Paijo justru semakin ngelunjak dengan nyuruh pesta dibubarin aja karena kesal dia diusir perkara saltum alias salah kostum. Mendengar bacotan Paijo yang kelewat batas, Hakin pun membalasnya dengan kata-kata hari ini yang bikin merinding disko. Ini tak ada ruang untuk engkau. Sebelum aku isi gelas dengan darah engkau. Ayah yang sedari tadi menyaksikan adu bacot sengit itu pun mencoba nimbrung dengan memberikan kesempatan pada Paijo untuk tetap tinggal di pesta asalkan Paijo tidak berbuat onar. Sambil menerima minuman dari ayah, Paijo mulai bacot ngalor ngidul hingga tiba-tiba bukannya berhenti, Paijo malah lanjut tantrum dan membuang minuman yang diberikan oleh ayah. Setelah puas, Paijo pun mengajak para jametnya pergi dari lokasi pesta. Keesokan harinya, Hakin pergi menemui Pak Polisi yang sebelumnya menjadi rekan dalam mengungkap bisnis garam Cina milik Samidi. Pada momen tersebut, Hakin yang merasa lelah karena harus ngerjain double job desk jadi anggota gangster sekaligus mata-mata kepolisian pun minta untuk resign. Pak Pol terlihat bimbang dengan permintaan tiba-tiba Hakin sehingga dirinya mengatakan ini untuk meyakinkan Hakin kembali. Apa yang kita buat ni bukan untuk diri kita, tapi demi negara. Wow, polisi Malaysia memang beda dengan polisi Indo. Maksudnya Konoha. Seakan mengabaikan ucapan bijak Pak Polisi, Hakin pun bergegas masuk ke dalam mobil agar bisa meninggalkan TKP. Namun ketika mesin baru saja dinyalakan, tiba-tiba tamat. Tapi bohong, selamat kamu kena prank. Beruntung insiden tersebut tidak merenggut nyawa Hakin. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, Hakin pun berusaha keluar dari mobil lalu mengambil sebotol air bening dari bangku penumpang agar bisa menenangkan diri. Namun, belum sempat Hakin menelan air tersebut, kakinya tiba-tiba melemah hingga membuatnya jatuh ke tanah. Hanya dalam hitungan detik, pandangan Hakin pun menggelap. Sementara itu, Saki yang di film sebelumnya masih naksir-naksiran sama Nisa, sekarang sudah resmi jadi budak cinta yang hobi ayang-ayangan siang dan malam. Ketika Saki sedang asik menemani Nisa masak-masakan di dapur, Bobby dan Waris yang ternyata masih setia berpihak pada Hakin tiba-tiba memanggil lalu menunjukkan video berita kecelakaan Hakin padanya. Dah pergi cek Kim kat hospital mana? Di rumah sakit tempat Hakin dirawat, Pak Polisi sudah hadir untuk menjaga rekan sejawatnya tersebut. Dan begitu berhasil siuman, Hakin langsung mencari keberadaan HP-nya. Sayangnya, HP miliknya mati total akibat kecelakaan sehingga dia meminta Pak Polisi untuk memperbaikinya. Ada benda kat dalam tu aku nak
Di tempat lain, si Kai bersama para jametnya tiba di rumah ayah dengan gaya petantang petenteng. Di sana, Kai itu meminta tolong agar bisa dipinjamkan sebuah gudang untuk menyimpan sementara barang-barang impor yang ternyata adalah garam Cina, musuh terbesar harimau merah. Melihat reaksi gelagapan si Kai, ayah pun sudah bisa menebak barang apa yang ingin dia selundupkan tersebut. Barang haram kan? Tahu-tahu, aku tak pernah mengubah pendirian aku. Sorry. Setelah menyatakan penolakannya, ayah pun bergegas bangkit dari sofa lalu pamit pada si Kai karena dia sudah memiliki jadwal pertemuan. Ayah bahkan meminta si Kai Tuha untuk tidak buru-buru pulang biar bisa ngopi cantik dahulu. Ditemani para asistennya, ayah memasuki mobil agar bisa segera OTW ke tempat pertemuan yang sudah dijadwalkan. Ketika pintu mobil baru saja ditutup, hal tak terduga tiba-tiba terjadi. Ledakan dahsyat tersebut sontak membuat si Kai tremor hingga kopi di tangannya tumpeh-tumpeh membasahi lantai. Namun alih-alih mengecek sumber suara, si Tuha ini justru dengan santai mendudukkan diri di kursi sambil memasang wajah misterius yang bikin penonton suudzon. Kembali ke rumah sakit, Saki, Bobby, dan Waris bergegas pergi ke kamar inap Hakin setelah mendapatkan informasi dari seorang suster. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, Saki menyadari sesuatu yang janggal, yaitu kemunculan dua jamet kuproy bermasker hitam yang berpapasan dengannya. Begitu ketiganya tiba di kamar Hakin, benar saja sosok pewaris harimau merah itu pun lenyap bak di telan bumi. Sadar kalau dua jamet kuproy tadi berkaitan erat dengan hilangnya Hakin, Saki pun memimpin kedua temannya untuk berlari mengejar si jamet. Namun sayang seribu sayang, usaha mereka tidak membuahkan hasil karena dua jamet berhasil melarikan diri. Di tempat lain, ternyata Hakin sengaja diajak Pak Polisi pindah ke sebuah rumah di pedesaan agar bisa mengamankan diri. Sambil minum teh poci, Pak Polisi berkata bahwa Hakin sudah ditandai oleh para musuh yang ingin mengambil nyawanya. Tidak hanya itu, Pak Polisi juga menyampaikan kabar bahwa ketua geng Harimau Merah alias Ayah sudah terbunuh. Mendengar hal tersebut, Hakin hanya memasang wajah datar sambil terus ngudut. Dia bahkan meminta Pak Polisi memberikan HP-nya yang ternyata sudah diservis di konter Paman Birin. Di hari pemakaman Ayah, semua anggota Harimau Merah minus Hakin memasang wajah sedih karena harus kehilangan sosok ketua kelompok. Namun di tengah suasana haru biru tersebut muncullah anomali yang tak lain dan tak bukan adalah si Kai. Rupa-rupanya si Tuha ini punya modus lain, yaitu mendekati adik Hakin yang bernama Lokman dan berkata bahwa Lokmanlah orang yang pantas menggantikan posisi sang ayah sebagai ketua geng Harimau Merah. Uncle, saya datang hari ini nak ziarah ayah saya je. Setelah pemakaman berakhir, Hakin menelepon Saki dan memintanya datang menemuinya seorang diri. Di tempat persembunyian tersebut, Saki menyampaikan kabar burung kuntul yang belum Hakin dengar sebelumnya, yaitu kembalinya Lokman dari luar negeri, serta si Kai yang mendukung Lokman agar maju sebagai ketua Harimau Merah yang baru. Dekat tanah perkuburan ayah di sini. Si laknat tu. Sementara itu, Lokman ditemani si Kai sedang nongkrong di pinggir kolam renang sambil ngopi cantik. Namun orang tua itu tiba-tiba mendapatkan telepon bahwa anak buahnya melakukan kesalahan di tempat kerja. Melihat si Tuha tantrum seperti bocah yang dimarahin mamanya, Lokman pun bertanya apakah ada yang bisa dia bantu. Merasa bahwa ini adalah kesempatan yang tepat, si Kai pun mengajukan permintaan yang sama pada ayah sebelum meninggal, yaitu tempat kosong untuk menyimpan barang-barang dari bisnis haramnya. Kita memang ada banyak tempat. Kalau Uncle rasa mana yang okey, Uncle guna je lah. Begitu mendapatkan lampu hijau dari Lokman, jamet-jamet follower si Kai langsung beraksi memindahkan barang-barang yang ternyata berisi lollipop haram berbahan garam Cina ke berbagai tempat usaha milik Harimau Merah. Dalam waktu sekejap, kabar tentang Lokman yang membantu si Kai langsung tersebar. Alhasil, Lokman pun disidang oleh para sesepuh Harimau Merah. Dan kau telah memberi kunci rumah kita pada orang luar. Namun alih-alih mengintrospeksi kesalahannya, Lokman justru mengabaikan petuah para sesepuh dan malah meminta mereka untuk menuruti semua keputusannya sebagai ketua Harimau Merah yang baru. Di saat suasana mulai memanas, tiba-tiba siapa yang cakap buruk di belakang aku ni?
"Ah, anomali ini lagi, ikut kesel saya lihatnya." Melihat kehadiran si Kai Tuha, emosi para sesepuh mulai terpancing. Mereka menyuruh si Kai untuk menjelaskan bisnis yang dijalankan, tetapi beliau enggan menjawab dan berdalih bahwa dia sudah membicarakannya dengan Lokman. Untuk menghibur, lebih tepatnya menjilat Lokman yang mulai dijauhi para sesepuh, si Kai pun mengajak Lokman makan di restoran Thailand yang ternyata milik Harimau Merah sendiri. Di saat mereka sedang ngobrol di luar restoran, tiba-tiba Lokman menangkap sebuah pemandangan mencurigakan di mana ada dua wek-wek sedang transaksi barang haram. Sadar kedoknya bisa terbongkar, si Kai pun segera mengajak Lokman untuk pergi. Namun, baru saja melangkah, segerombolan jamet tiba-tiba menabrak Lokman dan mengajaknya adu mulut. Karena kesal, antek-anteknya pun langsung menjotos jamet-jamet tersebut tanpa ampun. Lain kali kau jangan kurang ajar. Di sebuah pasar tradisional, anak buah Hakin plus Nisa sedang berjalan sambil membicarakan Hakin yang lama tak terdengar kabarnya. Saki yang jadi satu-satu orang yang tahu keberadaan Hakin pun mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa Hakin pasti baik-baik saja. Di tengah obrolan tentang Hakin, Nisa tiba-tiba bercerita pada Saki bahwa sepupunya menjadi korban bully hingga takut pergi ke sekolah. Mendengar keluh kesah sang kekasih, Saki pun meminta Nisa untuk tidak khawatir dan berjanji akan mengurus hal tersebut. Siapa sangka Saki yang ternyata punya hati selembut Hello Kitty pun menepati janjinya pada sang kekasih. Ditemani Waris dan Bobby, mereka mendatangi sepupu Nisa yang sedang dibully oleh segerombol jamet SMA yang sedang ngemut lollipop aneh. Namun bukannya tobat, jamet nakal itu malah makin ngelunjak. Maka inilah yang Saki lakukan. Ada mana? Berkat membantu sepupu Nisa, Saki jadi tahu keberadaan lollipop haram dan langsung melaporkan hal tersebut pada Hakin. Saki berkata bahwa lollipop itu sedang ngetren, bahkan dijual di sekolah-sekolah. Tidak cuma itu, Saki juga melaporkan bahwa si Kai sedang meminjam beberapa tempat milik Harimau Merah untuk menyimpan sesuatu yang belum mereka ketahui. Sadar kalau ada kejanggalan, Hakin pun meminta Saki untuk mengawasi si Kai karena dia sendiri ingin fokus mencari pembunuh ayah dan orang yang menabraknya tempo hari. Okay, aku gerak dulu. Kau take care dia. Setelah menerima laporan dari Saki, polisi pun bergerak menyidak satu persatu bisnis Harimau Merah untuk menemukan bukti penyimpanan barang haram milik si Kai. Namun setelah menggeledah ke sana kemari, polisi tetap tidak berhasil menemukan barang haram tersebut. Di tengah penggeledahan, Pak Polisi rekannya Hakin tanpa sengaja menangkap siluet mencurigakan di ruko-ruko. Dengan wajah penasaran, dia pun mengikuti langkah orang tersebut. Namun, sekali lagi Pak Polisi gagal menangkap orang itu. Dengan muka ditekuk 2 meter, Pak Polisi kembali ke rumah tempat persembunyian, lalu terlibat debat kusir dengan Hakin karena gagal menemukan barang haram milik si Kai. Hakin menilai kalau Pak Polisi terlalu gegabah karena melakukan penggeledahan yang bisa menyeret Lokman yang tak tahu apa-apa, sedangkan Pak Polisi merasa kalau ini cara terbaik untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan beliau. Oh, siasat sendirian. Kau jangan buat kerja seorang-seorang tau. Di sisi lain, si Kai yang dulunya jadi pengikut Samidi ternyata sekarang bersekutu dengan Paijo untuk berdagang bisnis haram. Ketika mereka sedang asik pesta barbeque, Mbak Gundul, sebut saja Rika, yang tampak resah tiba-tiba membahas soal kematian ayah. Melalui obrolan mereka, kita tahu bahwa orang yang sengaja meledakkan mobil ayah dan menabrak Hakin adalah si Tuha itu. Tidak sampai di situ, si Kai ini juga sengaja memanfaatkan kepolosan dan kebungulan Lokman untuk dijadikan kambing hitam jika suatu hari bukti dari bisnis haram mereka ditemukan polisi. Sesiapa yang menghalang antara hidup atau mati. Betul tak? Menyadari bahwa mereka menang telak, Paijo pun mengusulkan sebuah ide cemerlang untuk menambah pundi-pundi pendapatan mereka, yaitu dengan menjual garam Cina berbentuk bubuk yang ternyata berasal dari negeri kita tercinta, Indonesia. Aku dah settlekan
dengan orang-orang Indon, barang dah dekat je. Merasa bahwa usulan tersebut sangat menggiurkan, si Kai Paijo beserta antek-anteknya pergi ke pelabuhan untuk menyambit. Maksudnya, menyambut orang Indonesia pembawa garam Cina. Untuk memeriksa keaslian barang tersebut, Paijo meminta Rika mengendus bubuk haram di tangannya. Setelah melakukan tes, Rika pun mengangguk memberikan approve bisnis ilegal bubuk Cina kolaborasi Kai dan Paijo pun resmi dimulai. Apa lagi tunggu kalian? Angkat barang mereka. Tunggu apa lagi? Di pagi harinya, barang-barang dari pelabuhan berhasil tiba di salah satu markas Harimau Merah. Namun, tanpa ada satupun yang menyadari Hakin ternyata sudah berada di sana untuk memantau aksi tersebut. Tak sendiri, Hakin juga ditemani Saki, Waris, dan Bobby yang ikut berjaga sembari ngendon di warkop Mang Udin yang terletak di seberang jalan. Tak nak buat apa? Embus. Ya. Okey. Ternyata, Hakin menyuruh Saki untuk membawa Bobby dan Waris ke warung nasi lemak untuk berkumpul. Di sana, mereka berunding membahas langkah berikutnya untuk mengungkap seluruh kejahatan Kai dan jamet-jametnya. Pada kesempatan itu pula, Hakin berkata bahwa dia curiga kecelakaannya bukanlah kebetulan. Kepingan-kepingan insiden beruntun yang dialami Hakin dan ayahnya membuat mereka makin yakin kalau ini semua didalangi oleh satu orang. Kalau Hakim mati, ayah mati, Tobi boleh kawan ayah kan? Tak lama setelah mereka menarik kesimpulan, sebuah mobil mencurigakan tiba-tiba parkir dan menurunkan kardus-kardus di warung lemak. Kemunculan kaki tangan si Kai dari dalam mobil semakin memvalidasi kecurigaan Hakin. Tak ingin Harimau Merah mendapatkan dampak buruk karena ulah Kai tidak jelas, Hakin pun memerintahkan anak buahnya untuk beraksi. Dan misi pun dimulai. Seluruh anak buah Hakin langsung mendatangi berbagai lokasi bisnis si Kai, lalu membogem antek-anteknya sampai terkapar tak berdaya. Misi terus berlanjut hingga di malam harinya Hakin beserta seluruh kaki tangannya mendatangi si Kai yang sedang kongkow bersama antek-anteknya di sebuah angkringan. Dan ya, tanpa papipu pergelutan pun terjadi. Sadar bahwa jamet-jametnya berhasil dibungkam, si Kai pun memutuskan untuk kabur saja daripada kena timpuk. Melihat hal tersebut, Hakin dibantu Bobby, Saki, dan Waris segera berlari mengejar pria tersebut hingga berhasil mengepungnya. Karena sudah takut duluan, si Tuha ini pun berjanji akan memindahkan barang dagangannya dari tempat bisnis Harimau Merah. Setelah malam baku pukul berakhir, Hakin mengajak Lokman bertemu di sebuah pantai. Di sana, dia mengatakan semua fakta tentang si Kai sekaligus menyerahkan sebuah dokumen yang ternyata berisi surat wasiat dari ayah, di mana jika Lokman tidak mau menjadi ketua Harimau Merah, Hakinlah yang akan menggantikan. Thanks bro, sebab kau jaga aku. Macam mana aku nak balas budi kau? Oh, Kai! Wih, apa benda ni? Apa benda ni? Di tempat lain, tepatnya di sebuah sanggar fitness, si Kai sibuk berolahraga ditemani dua wanita cantik dan para jametnya. Ketika sedang asik menghasilkan keringat, HP-nya tiba-tiba berdering. Ternyata, si Kai menerima kabar burung kuntul bahwa barang haramnya berhasil dicuri saat hendak diselundupkan. Mendengar hal tersebut, si Kai yang murka segera memerintahkan jametnya untuk menyelidiki siapa pencuri yang berpotensi membuatnya rugi jutaan ringgit tersebut. Kau suruh budak-budak kau cek siapa yang rampas barang aku. Mungkin Hakim yang buat. Ih, tak mungkin. Hei, kau ni cakap pakai otak ke tak? Tak mungkin dia rampas barang aku. Sebab dia yang suruh aku pindahkan ke tempat lain.
Dan ternyata Lokmanlah yang mencuri barang-barang tersebut. Tidak cuma itu, Lokman juga menginterogasi anak buah si Kai yang bertugas menyelundupkan garam Cina ke tempat harimau merah. Meskipun sempat berusaha tutup mulut, pada akhirnya Jamet tersebut mengaku bahwa dialah yang menjadi eksekutor dalam kasus pembunuhan ayah dan Hakin. Setelah mendapatkan bukti yang tak terbantahkan, Lokman pun menjebak si Kai agar datang ke sebuah gudang terbengkalai di mana barang-barang haramnya berada. Ketika barang hendak diangkut, tiba-tiba muncullah Lokman yang ditemani Panjul. Lokman yang sekarang tidak sepolos dulu akhirnya memamerkan bukti rekaman CCTV yang menunjukkan Jamet-Jamet si Kai sedang unboxing garam Cina di tempat harimau merah. Bukannya minta maaf, Kai Tuha ini justru berkilah dengan berkata, Lokman yang dah bagi tempat ni untuk Uncle simpan barang kan? Uncle tak bagi tahu. Dengan Lokman itu salah Uncle. Tidak hanya itu, si Kai juga menyangkal tuduhan Lokman yang berkata bahwa dirinya yang membunuh ayah dan Hakin. Merasa muak dengan tingkah Kai yang playing victim, Lokman pun segera memanggil Hakin yang ternyata sudah standby di balik pohon pisang. Bersamaan dengan kemunculan Hakin dan para followersnya, tawuran pun tak bisa dihindari. Tidak hanya meninju Jamet-Jamet si Kai, anak buah Hakin juga membakar semua barang haramnya sampai habis tak bersisa. Menyadari bahwa dirinya kian terpojok, si tua bangka pun segera kabur meninggalkan kerusuhan. Lokman yang mengetahuinya langsung mengejar si Kai, lalu mengacungkan sebuah pistol hingga membuat belayau panas dingin. Sebelum peluru ditembakkan, Hakin sudah lebih dulu datang untuk mencegah Lokman. Namun perdebatan sengit di antara dua saudara itu menjadi celah bagi si Kai agar bisa kabur lagi meninggalkan mereka. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, ia pun berlari menyusuri kebun pisang sampai tiba-tiba pada akhirnya, ketika Lokman dan Hakin berhasil mengejar, mereka malah menemukan jasad si Kai yang berlumuran cairan merah di antara tumpukan kayu. Di sisi lain, Paijo yang juga terluka parah karena tawuran pun memutuskan menyelamatkan diri di sebuah ruangan. Ketika sedang mencoba mengumpulkan sisa nyawa yang dia miliki, tiba-tiba seseorang misterius yang menusuk si Kai datang lalu memasukkan sebuah pistol ke mulut Paijo. Film ditutup dengan adegan Hakin CS masuk ke sebuah ruangan teater sambil bercanda tawa. Di tengah kebahagiaan tersebut, Hakin tiba-tiba mendapatkan telepon dari Pak Polisi yang lagi-lagi menyebut Hakin tidak kooperatif. Pak Polisi juga bersikukuh bahwa masalah ini belum berakhir karena pembunuh Paijo dan si Kai Bungul belum diketahui. Ya, mereka saja yang belum tahu karena penonton sudah tahu bahwa pelakunya adalah Wa Adyata Mamtanatinubin Nun. Dan film pun tamat. Apa bersambung ya? Jadi apa pelajaran dari film ini? Musuh paling berbahaya itu bukan yang terang-terangan nantang Pian Baiwan, tapi dia yang tiap hari makan sepiring lawan Pian. Lihat si ayah lawan si Lokman, hancur dua-duanya bukan sama si Paijo, tapi sama si Kai bangsat itu yang disangka teman paling setia. Sama kakaknya berbuhan Pian, paling sakit itu bukan di ghosting orang hanyar, tapi pas tahu ternyata ayang Pian selingkuhnya sama sahabat Pian sendiri. Hapuk liur. Oke, segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono, passwordnya apa nih? Burung gundul pamit.
Terbanglah tinggi si burung kuntul, bawa mimpi ke ujung dunia. Di sana ada cahaya gemerlap, menanti untuk kau jelajah.